Ketidaksepakatan atas besaran nilai rupiah yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan gorden, fitrase dan belin di rumah dinas anggota DPR RI ini juga disampaikan rata-rata anggota yang saat ini tengah bertugas di parlemen. Umumnya para wakil rakyat menilai bahwa angka yang ditetapkan dipandang berlebihan dan menyakiti hati rakyat. Apalagi perang melawan pandemi hingga hari ini masih belum sepenuhnya tuntas. Begitu pula pandangan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dirinya menilai kebutuhan atas gorden perumahan dinas anggota dewan amat berlebihan dan dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap para wakilnya. Untuk itu, wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra ini berharap proses pelaksanaan pembaruan gorden ini ditunda dan atau dibatalkan. Oke, bagaimana kemudian respon dari DPR RI terkait dengan proyek pengadaan gorden ini dengan anggaran 43,5 miliar rupiah? Pak Dasko, kita ingin langsung mendengar respon dari DPR RI ini terkait dengan pengadaan proyek gorden ini. Gimana sih Pak sebetulnya? Jadi begini, saya juga baru tahu ketika kemudian rame di publik bahwa kemudian pengadaan di DPR ini, nah kemudian penyediaan konsumsi rapat, perjalanan, itu semua direncanakan, dianggarkan, dan diputuskan di Kesekjenan DPR RI. Bahwa pengadaan gorden itu ada di bawah biro atau bidang yang membawahi rumah jabatan. Nah, sehingga pelelangan itu dilakukan di situ. Sebetulnya proses pembahasannya ini seperti apa sih sebelum pada akhirnya diputuskan ya bahwa ada perusahaan yang kemudian menang lelang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita sebagai anggota DPR itu tidak mengikuti secara detail dan memang tidak terlibat secara detail karena memang prosedurnya dari dulu sampai dengan saat ini bahwa pengadaan kelengkapan untuk DPR, lalu kemudian misalnya perjalanan dinas, lalu kemudian konsumsi rapat, itu kita tidak terlibat sama sekali. Tapi kalau Pak Dasko sendiri, perspektif Pak Dasko ya, sebagai Wakil Ketua DPR RI, melihat bahwa ada anggaran 43,5 miliar rupiah, itu kan kalau kita baca nominalnya itu kan dari perusahaan yang menang lelang ya, yang kemudian mengusulkan anggaran segitu, tapi kan awalnya adalah 48 miliar rupiah. Jadi begini, kalau ditanya saya wajar atau enggak, saya tidak bisa jawab sekarang. Seperti juga kemarin ditanya, karena saya tidak tahu misalnya jenisnya barangnya apa, kemudian biaya itu termasuk gorden dan apa saja. Nah itu yang saya secara pribadi nggak tahu. Karena ini sudah menjadi perhatian publik, tentunya kami berniat untuk mengundang atau kemudian mendengarkan paparan Sekjen DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR, itu di masa sidang depan yang akan dibuka pada tanggal 17 Mei. Apa kemudian Pak agendanya terkait dengan 17 Mei itu Pak? Ya, kita mengundang Sekjen DPR untuk kemudian mendengarkan paparan apa-apa yang kemudian sehingga terjadi dinamika di publik. Oke, saya harap sih Pak Dasko mau menjawab pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan publik juga Pak. Suasana kebatinan dari Wakil Ketua DPR RI, dari pihak DPR RI seperti apa sih? Apakah kemudian memang ingin membatalkan proyek ini kah atau bagaimana sih Pak sebetulnya? Kita lihat dulu apakah kemudian ini wajar atau nggak wajar. Kan ini dibilang gorden. Nah kita nggak tahu gordennya itu termasuk apa aja, kemudian berapa banyak, kan gitu. Dan apakah kemudian prosedur lelangnya benar atau enggak, kan gitu, itu penting. Jadi dari proses audit itu nanti ya dari situ baru kita bisa mengambil sikap. Kalau kita kemudian sudah menyimpulkan, kemudian sebelum melakukan proses mendengar paparan, kemudian ya ini terlalu cepat juga. Tapi yakinlah bahwa ya kita juga tidak mau menghambur-hamburkan uang negara. Kalau kita melihat di data LPSE Pak, ini saya sempat buka juga kemarin, bahwa di data LPSE itu disebutkan bahwa di tahun 2015-2016 ini memang ada pengadaan untuk perbaikan dan juga renovasi dari ruang tamu rumah jabatan anggota DPR RI yang di Kalibata. Nah, apakah Pak Dasko tahu soal itu Pak? Apakah itu juga termasuk dalam pengadaan gorden di sana atau bagaimana Pak?
2015 saya baru jadi anggota DPR, saya nggak tahu apa-apa. Nah, ketika itu, ketika menjadi anggota DPR RI, apakah memang ada pengadaan itu, Pak? Kebetulan rumah jabatan saya nggak tinggal gitu loh. Rumah jabatan saya nggak tunggu. Yang tunggu siapa, Pak, di rumah jabatan itu? Iya kan biasanya itu di fraksi ada keperluan-keperluan kan itu, sehingga perlu juga beberapa rumah yang nggak dipakai mau dipakai, sehingga kita kasih kepada fraksi untuk dimanfaatkan. Oke, jadi tidak tahu sama sekali ya apakah kemudian ketika di tahun 2015-2016 itu apakah ada pengadaan gorden juga termasuk untuk perbaikan dari ruang tamu. Tapi perbaikan ruang tamu itu betul ada, Pak? Ya saya nggak tahu. Tidak kan itu kan begini, gitu. kalau dia 2015 tentu perencanaannya kan dari sebelum-sebelumnya. Saya juga belum jadi anggota DPR, saya kan juga baru 2014 jadi anggota DPR. Oke, baik. Kalau walaupun kita anggota DPR, kita kan nggak pernah juga terlibat soal-soal itu. Lantas jika penolakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pengadaan gorden, vitrase, dan blin ini begitu masif, dari manakah gagasan ini bermula? Siapa pula yang telah menyetujui sejak awal bahwa besaran alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah? Apakah kemudian selama ini ada permintaan, Pak, dari anggota DPR RI terkait dengan pengadaan gorden? Nah, jadi kalau gorden itu adalah permintaan dari tahun 2015, kalau saya nggak salah ya, karena memang sudah satu periode sebelum 2015 itu kemudian nggak diganti. Nah, pada saat itu kemudian diajukan anggarannya belum ada. Diajukan terus 2019 dan baru pada saat sekarang, nah itu dari Kementerian Keuangan bisa menyetujui alokasi anggarannya, begitu kira-kira katanya begitu. Jadi jangan kemudian anggota DPR yang sekarang yang kemudian jadi juga ketempuhan gitu, karena ya juga anggota DPR yang sekarang nggak tahu apa-apa juga. Kejanggalan atas proses penyelenggaraan tender yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk pembaruan gorden ini terlihat amat jelas bagi peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah. Menurut Wana, selain berpotensi merugikan uang negara karena besarannya yang fantastis, kejanggalan juga dapat terlihat dari proses penyelenggaraan lelang itu sendiri. Diketahui, PT Bertiga Mitra Solusi, berdasarkan data yang ada, merupakan sebuah perusahaan bidang teknologi informasi atau sering disebut IT. Perusahaan ini sudah beberapa kali menjadi mitra dari sejumlah instansi pemerintah dan BUMN memenuhi kebutuhannya melalui proses tender. Baru pada bulan Desember tahun 2021, perusahaan ini dinyatakan juga membidangi urusan kontraktor interior berdasarkan akte yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Menariknya, 3 bulan setelah perusahaan ini memenangkan tender penyelenggaraan gorden, vitrase, dan blin yang merupakan domain para praktisi desain interior,